Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini dalam perjumpaan kita melalui program Renungan Pagi, Firman yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi hari ini kita dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari yang ke-26 di tahun 2026, kita akan kembali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan oleh kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan, agar setiap janji di dalam firman-Nya juga menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita pagi ini adalah Terbebas dari Asam Lambung Rohani. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ya, kita akan baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7, dan juga Mazmur pasal 32 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata bahwa asam lambung adalah penyakit orang pintar atau penyakit orang yang banyak berpikir. Secara medis, tubuh kita merespon stres dan kekhawatiran dengan memproduksi asam berlebih yang melukai lambung kita. Namun, tahukah kita bahwa ada kaitan erat antara isi pikiran dengan kesehatan jiwa dan fisik kita? Daud dalam Mazmur 32 pernah merasakan sumsumnya menjadi kering dan tubuhnya lesu karena tekanan batin. Kekhawatiran adalah alarm bahwa ada saluran kepercayaan yang terputus antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertama, penyebab lambung rohani terluka adalah kekhawatiran. Kekhawatiran dalam bahasa aslinya sering merujuk pada pikiran yang terbagi. Apa itu? Kita percaya Tuhan, tetapi kita juga memegang kendali sendiri. Ketika beban yang kita pikul lebih besar dari kapasitas iman kita, asam kekhawatiran itu mulai menggerogoti damai sejahtera kita. Perhatikan dalam Filipi 4 yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini bukan sekedar saran Bapak Ibu Saudara, tetapi perintah medis rohani agar jiwa kita tidak terluka oleh beban yang bukan porsi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, obat sebagai antasida rohani ya adalah doa. Jika antasida menetralisir asam di lambung, maka doa dan ucapan syukur juga menetralisir kekhawatiran di pikiran. Firman Tuhan, sampaikan keinginan. Jadi jangan dipendam sendiri, sesuatu yang dipendam akan menjadi asam yang pahit.
Dengan ucapan syukur dituliskan. Syukur adalah pengakuan bahwa meskipun keadaan belum berubah, Tuhan sedang dan sudah bekerja. Syukur mengubah fokus kita dari masalah kepada pemberi solusi. Puji Tuhan. Dan ketiga, hasilnya Bapak Ibu Saudara adalah penjagaan, pemeliharaan yang melampaui akal kita. Puji Tuhan, katakan amin. Filipi 4 ayat ke-7 menjanjikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara, kata memelihara di sini menggunakan istilah militer, yaitu praoreo, yang berarti menjaga dengan ketat. Tuhan tidak hanya menyembuhkan luka lambung rohani kita, tetapi Ia menempatkan prajurit, yaitu damai sejahtera, untuk menjaga pintu hati kita agar kekhawatiran tidak masuk lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, asam lambung mungkin mengingatkan kita bahwa kita manusia terbatas. Namun biarlah setiap kali rasa tidak nyaman itu muncul, kita diingatkan untuk kembali minum obat iman. Akui keterbatasan kita seperti Daud di Mazmur 32. Serahkan kendali ke tangan Tuhan, seperti pengakuan di Mazmur 29 bahwa Tuhan bertahta di atas air bah. Tuhan berkuasa di dalam badai. Dan hiduplah dalam kebahagiaan karena pengampunan dan penyertaan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Amin. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, membebaskan kami dari kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang membawa tubuh jasmani kami juga semakin merosot. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberikan sukacita, kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.